Shalom teman-teman semua, kembali lagi di ibadah online GPDI Barito dan GPDI Pemandangan. Yuk kita beribadah bareng-bareng. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, terbalas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Engkau selalu pelihara kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia padamu. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbalas kasih-Mu, sungguh
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari baru Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih untuk semangat baru. Terima kasih untuk kesehatan yang baru. Terima kasih untuk kasih karunia yang baru bagi kami Tuhan. Tuhan, pagi ini kami akan membuka ibadah online kami Tuhan. Kami mengundang hadirat Allah untuk memenuhi kami. Kami mengundang lawatan Roh Kudus-Mu untuk memenuhi masing-masing kami Tuhan. Sehingga ketika kami memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkarya Tuhan. Tuhan akan mengubah hati kami. Tuhan, yang sakit akan sembuhkan, yang sedih Tuhan akan beri sukacita, yang ada masalah Tuhan akan memberi jalan keluar. Oh Yesus Kristus, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Masuklah dalam hati pikiran kami, bertahtalah dalam hati pikiran kami, buka hati kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Haleluya, puji Kalina ada Tuhan. sukacita hari ini? Ada dong. Ya, begitu Kak Jenny buka mata tadi lihat, waduh ada banyak ribuan anak yang ikut ibadah online sekolah minggu hari ini. Luar Tapi biasa semangat, ya. Kita semangat. Kita sudah berapa lama sih Kalina ikut 8 ibadah? bulan ya, hampir 9 bulan ya. Oh sudah lama ya. lama ya. Adik-adik kangen gak sih ibadah online, ibadah offline seperti biasanya kumpul bareng-bareng di gereja? Kangen ya? Dong. Kita juga kangen ya kan? Iya. Kita kangen kalau ketemu sama kalian semua. Iya. Tenang aja, ada waktunya, ada masanya kita semua akan bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah offline. Amen. Yang penting jangan pernah kehilangan sukacita, jangan pernah patah semangat, tetap kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kita dimanapun, kita berada di situasi apapun, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Kita mau angkat satu pujian, semuanya bangkit berdiri yuk. Sama-sama. Haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama kita. Dengar dia panggil nama kita, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 Ku jawab ya. ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab
tante, om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Haleluya. Ada puji Tuhan. Ada puji Tuhan, ada haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kak, masih mau memuji Tuhan? Masih dong, masih semangat. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Pasti Yuk, masih semuanya semangat. masih berdiri ya. Kita balik, kita hadap kemana nih? Ke kiri apa ke kanan nih? Sini Kak, Ya, kita hadap hadap. ke kiri. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Yuk, sama-sama yuk. Semua pada tahu lagu ini ya. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of. Sekali lagi. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Muji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sekarang mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mohonkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak hal sudah Tuhan berbuat dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang begitu besar, yang Tuhan sudah tunjukkan buat setiap kita. Kita mau katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sekasih setia-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Apapun media yang dipakai Tuhan, tapi itu tidak membatasi Tuhan kuasa-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, itu tidak membatasi kami untuk terus menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sebentar Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi Tuhan Kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biar setiap yang keluar dari mulut bibir lidahnya semua berasal dari Engkau Tuhan. Dan biarkan kami semua Tuhan yang mendengarkannya boleh Engkau perlengkapi Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan apa pesan-Mu Tuhan buat kami. Dan terlebih Tuhan biar Kau berikan kami kemampuan Tuhan. Biar Kau berikan kami pertolongan Tuhan supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu setiap saat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Tema kita hari ini tentang mendengar dan melakukan. Nah, kita mau buka ceritanya diambil dari Yunus 1 sampai 4. Nah, kali ini mau cerita. Ada seorang yang bernama Yunus. Nah, Yunus ini adalah dia nabinya Tuhan. Nah, suatu saat Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Nah, kenapa Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe? Karena di Niniwe orang-orang di sana mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kenapa ya Yunus harus ke sana? Tuhan bilang, Yunus, aku utus kamu pergi ke Niniwe. Kamu kasih tahu sama orang-orang di Niniwe bahwa mereka harus bertobat karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Yunusnya, dia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia tidak mau. Nah, kemana ya Yunus? Yunus ini pergi. Jadi dia pergi ke satu kota yang namanya Tarsis. Nah, Tuhan menyuruh Yunus itu pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia melarikan diri dari Tuhan. Dia pergi ke arah yang berlawanan. Nah, adik-adik tahukah apa yang terjadi ketika Yunus pergi ke Tarsis? Dia itu membeli tiket untuk naik sebuah kapal laut. Nah, di kapal laut ini ternyata di lautan itu Tuhan mengirim angin badai sehingga kapal yang dinaiki oleh Yunus, nah kapal ini terombang-ambing semuanya. Wah, udah banyak banget, di dalamnya banyak orang, semuanya mulai panik karena ada angin badai, ada ombak yang tinggi, kapalnya bergelombang. Wah, kapalnya terombang-ambing. Tapi tahukah adik-adik, ternyata di dalam kapal ini Yunusnya dia tidur. Nah, pada saat semua orang lagi panik, Yunus tidur. Nah, pada waktu Yunusnya tidur, ada orang-orang yang mendatangi dia. Mereka bilang, Yunus, kok kamu tenang-tenang aja sih? Kita semua ini sedang dilanda bahaya. Ini kapalnya mau tenggelam. Gimana ceritanya? Kok kamu masih tenang-tenang aja? Yunus ternyata tahu bahwa kapalnya ini mau tenggelam karena Tuhan mau menegur Yunus. Dia tahu. Terus Yunus bilang, wah, mungkin ini karena dia. Nah, dari situ orang-orang yang ada mereka membuang undi. Begitu undinya dibuang,
ternyata yang didapati adalah benar Yunus. Nah, Yunus ini adalah penyebab dari kekacauan yang terjadi. Yunus ini penyebab dari apa tadi? Bencana yang ada. Karena Tuhan marah. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, oleh sebab itu angin badai dikirim oleh Tuhan. Nah, lalu pada saat angin badai ini, orang-orang akhirnya tanya, aduh Yunus, kalau kamu yang bikin Tuhanmu murka, gimana dong caranya supaya kita bisa selamat? Yunus ini dia juga bingung. Waduh, gimana ya? Gara-gara saya semua penumpang terancam jiwanya. Terus dia bilang gini, ya udah, gini aja deh. Kalian buang aja aku ke laut. Karena aku tahu ini pasti karena aku tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan suruh aku pergi ke Niniwe, tapi aku gak mau pergi. Aku malah pergi ke Tarsis. Akhirnya orang-orang berpikir, wah, sepertinya memang Yunus ini harus kita lempar ke laut supaya kita juga selamat. Orang-orang ini juga takut. Nah, setelah itu Yunusnya akhirnya dari kapal sini Yunusnya dibuang ke laut. Nah, Yunusnya dibuang ke laut. Nah, tiba-tiba pada saat Yunusnya dibuang ke laut, Tuhan mengirimkan ikan besar datang. Nah, ikan besar ini dikirim Tuhan untuk menelan Yunus. Nah loh, Yunusnya sudah ditelan oleh ikan besar. Nah, tetapi ternyata Yunusnya nggak mati walaupun ditelan ikan besar. Di dalam Yunusnya gini, apa ini? Kok bau-bau amis ya? Ini apa? Aduh, aku di mana sih? Nah, setelah dia tahu, wah, ternyata dia ingat tadi dia ditelan oleh ikan besar dan sekarang dia ada di dalam perut ikan. Nah, pada waktu Yunus di dalam perut ikan, dia sadar, waduh, gimana ya? Kayaknya saya telah berdosa sama Tuhan. Akhirnya Yunusnya begitu dia sadar, dia berdoa sama Tuhan. Dia minta ampun, terus dia bilang dia akan membayar nazarnya, bahwa Yunus akan dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, setelah Yunus dengar-dengaran sama Tuhan, Yunus minta ampun, Tuhan mengirim ikan besar yang tadi makan Yunus ini, Tuhan kirim dia. Tuhan bilang, setelah 3 hari Yunus di dalam perut ikan, 3 hari loh. Setelah 3 hari Yunus di dalam perut ikan, Tuhan mengutus ikan besar ini, dia pergi ke darat. Nah, setelah di darat, Yunus ini dimuntahin. Ikan besarnya batuk. Wah, Yunusnya dimuntahin sama ikan besarnya di darat. Nah, berarti Yunusnya kan tidak mati. Yunusnya selamat. Nah, di darat dia dia bilang, aduh, Yunusnya lemes juga ya. Terus dia ingat, wah, Tuhan berikan perintah lagi kepada Yunus. Tuhan bilang, Yunus, sekarang kamu harus pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan tentang apa yang Tuhan suruh. Nah, Yunusnya akhirnya dengar-dengaran kepada Tuhan. Begitu Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe untuk yang kedua kali, Yunus tidak menolak lagi. Yunus pergi ke Niniwe, lalu dia memberitahukan kepada orang-orang Niniwe, hei, orang-orang Niniwe, kalian bertobatlah, sebab kalian telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kalian harus bertobat, karena kalau kalian tidak bertobat, 40 hari lagi
kota Niniwe akan ditunggang balikan katanya. Wah, orang-orang Niniwe begitu mendengar firman Tuhan ini, begitu mendengar teguran ini, mereka menjadi takut. Lalu mereka semuanya Mereka semuanya bertobat, mereka berdoa, bahkan sampai rajanya pun dia bertobat, dia dengan sungguh-sungguh. Mereka semua sungguh-sungguh berdoa dan bertobat. Akhirnya Tuhan menyesal. Tuhan bilang, aduh, orang Niniwe ini mereka menyesali perbuatan mereka. Akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum. Tuhan menyesal. Aduh, kenapa ya saya udah mau menghukum kota Niniwe, ternyata mereka mau bertobat. Nah, setelah itu berarti Yunus telah melakukan apa yang Tuhan suruh, dan hasilnya adalah penduduk-penduduk Niniwe mereka semua bertobat. Nah, adik-adik, kali ini tadi kan Kak Lady sudah bilang ya, tema kita adalah tentang mendengar dan melakukan. Nah, yang bisa kita pelajari adalah bahwa pertama, firman Tuhan adalah penuntun untuk melakukan hal yang baik. Nah, di Mazmur 119 ayat 105, Tuhan bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Yunus ini dengan firman Tuhan menunjukkan bahwa Yunus harus berbaik hati. Dia harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe supaya orang Niniwe itu bertobat. Karena apa? Firman Tuhan itu pelita itu terang. Nah, di mana kalau misalnya kita bingung kita harus melakukan apa? Kita bisa bertanya pada Tuhan, kita bisa membaca Alkitab supaya Tuhan tunjukkan, oh, kita itu tidak boleh berbohong, kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Oh, ternyata kalau mencuri itu dosa, kita nggak boleh melakukan. Oh, ternyata kalau ngatain teman itu tidak baik. Nah, Tuhan kasih tahu bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Karena di firman Tuhan itu semuanya Tuhan memberitakan hal-hal yang baik yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan bilang kita harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, yang kedua dari kisah Yunus ini, kita tahu bahwa pertama, Yunus itu sebenarnya dia mendengarkan firman Tuhan, tapi ternyata walaupun dia mendengarkan, dia tidak melakukan. Nah, kita harus tahu bahwa mendengarkan firman Tuhan saja tidak cukup, tapi firman Tuhan itu harus didengarkan dan dilakukan. Nah, seperti Yunus tadi, Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, tapi ternyata dia malah pergi ke Tarsis. Nah, sebenarnya Yunus itu mendengarkan firman Tuhan. Yunus itu tahu dia harus ke Niniwe, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Nah, akibatnya apa? Kapal yang ditumpangi oleh Yunus tadi, dia apa? Diserang badai. Nah, akhirnya baru setelah Yunus sadar, setelah Tuhan kasih tahu, kasih petunjuk melalui firman-Nya tadi itu, bahwa Yunus itu dia bukan ke Tarsis yang Tuhan suruh. Dia sadar, dia minta ampun sama Tuhan. Akhirnya setelah dia minta ampun, dia apa? Dia mau melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, tapi dia melakukan. Dia benar-benar pergi ke Niniwe. Dia memberitahukan kepada orang-orang Niniwe bahwa orang-orang Niniwe itu harus bertobat. Nah, akhirnya apa? Setelah Yunus melakukan firman Tuhan, hasilnya itu menjadi baik, bahwa orang-orang Niniwe itu bisa bertobat, dan banyak orang yang diselamatkan karena perkataan Yunus tadi. Nah, jadi kita juga begitu. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca renungan harian, apa yang kita dapat, kita jangan cuma baca aja atau kita cuma mendengarkan aja firman Tuhan, tapi kita semua juga harus melakukannya. Karena tadi apa? Tuhan bilang,
kalaupun kita misalnya coba kita baca di sini deh. Kita baca di Yakobus 4 ayat 17. Nah, di Yakobus 4 ayat 17 ini dikatakan bahwa jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kayak Yunus tadi, Yunus tuh tahu kalau dia pergi ke kota Niniwe itu, dia melakukan kebaikan karena apa? Bisa banyak orang yang bertobat, tapi dia tidak mau. Ternyata berdosa ya. Kalau kita tahu nih, kita lihat nih, wah, ada orang yang butuh diseberangin jalannya. Itu ada orang buta, dia kasihan. Di sebelah sana mungkin ada mobil. Kalau kita tidak cepat-cepat nolong dia, orang ini bisa tertabrak. Tapi kita nggak mau nolong, biarin aja. Ternyata kita sudah berdosa loh. Kita tahu kita harus kita bisa berbuat baik, tapi kita nggak melakukannya. Itu juga udah dosa. Nah, jadi kalau kita tahu hal-hal yang baik, kita harus melakukannya supaya kita tidak berdosa. Nah, jadi setelah mendengarkan cerita tentang Yunus ini, adik-adik semua, kita mau belajar ya, bahwa selain mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukannya. Begitu cerita firman Tuhan hari ini tentang Nabi Yunus. Nah, karena kita sudah mendengarkan ceritanya, sekarang kita mau melakukan firman Tuhan. Jangan menjadi pendengar saja. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Engkau mau menjadi Tuhan pelita bagi kaki kami dan penuntun bagi jalan kami Tuhan. Biar Engkau menerangi setiap jalan kami Tuhan. Engkau memberitahukan kebenaran-kebenaran firman-Mu tentang kami, tentang Engkau kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk selalu menjadi pelaku firman Bapa. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami juga boleh Tuhan membawa banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan dimenangkan, untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap adik-adik kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Engkau berkati setiap orang tua adik-adik kami Bapa. Dan Engkau berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan segala doa dan sembahyang kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Hai teman-teman, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Shalom, sekarang waktunya challenge time. Di sini siapa yang suka bermain Play-Doh atau clay? Lucu banget ya. Clay yang berwarna-warni ini bisa kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tahu nggak? Ternyata kita bisa bikin clay di rumah dengan bahan dan cara yang sangat mudah. Penasaran? Yuk kita langsung bikin. Let's go! Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada tepung terigu, garam, air, pewarna makanan dengan warna sesuai dengan favorit kalian, wadah untuk mengaduk, dan sendok sebagai alat takarnya. Kalau semua bahan sudah siap, kita langsung buat yuk. Yang pertama, masukkan tepung terigu ke dalam wadah yang baru sebanyak 5 sendok. Setelah itu, masukkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam tepung. Langkah selanjutnya, dalam membuat adonan clay, kita memasukkan air.
Di adonan ini kira-kira memasukkan airnya sebanyak 6 sendok makan. Setelah itu, kita aduk adonan ini menjadi satu, sampai adonannya tercampur rata. Kalau menurut kalian adonannya kurang tepung atau kurang air, boleh loh ditambahkan, tapi sedikit-sedikit ya. Teruskan mengaduknya ya, kalian pasti bisa. Semangat! Kalau adonan sudah tercampur dan memiliki tekstur elastis seperti ini, tandanya kita bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses mewarnai. Di sini kakak punya warna biru dan warna merah. Kita pakai warna biru dulu yuk. Cara mewarnainya mudah banget. Cukup teteskan pewarna secukupnya ke dalam adonan. Seperti ini. Kalau sudah meneteskan cairan pewarna, sekarang kita aduk-aduk seperti ini supaya seluruh warnanya bisa tercampur. Nah, ini hasil kalau kalian sudah mencampur adonan dengan pewarna. Kita lanjut yuk ke adonan yang kedua. Adonan yang kedua mau kakak beri warna merah. Nah, sekarang kita punya clay dengan dua warna yang berbeda. Ada warna merah dan warna biru. Kita bikin bentuk apa ya? Masih ada yang ingat nggak cerita tentang firman Tuhan yang tadi? Ya, betul banget. Tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar. Kita bikin ikannya yuk! Nah, sudah jadi bentuk ikannya. Selain bentuk ikan, kalian boleh loh berkreasi dengan bentuk yang kalian inginkan. Misalnya makanan, rumah, orang, dan lain-lain. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar? Hari ini Kalina dan akan membagikan pengumuman. Tahu nggak adik-adik bahwa kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Nah, Pelna Barito juga akan merayakan ibadah Natal walaupun masih online. Ya, tidak apa-apa, tapi kita tetap bersemangat ya di dalam merayakan ibadah Natalnya. Kapan nih Kak akan merayakan ibadah Natalnya? Ibadah Natal Pelna Barito akan diadakan online di hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Jam berapa Kalina? Jam 3 sampai jam setengah 5 sore. Nanti adik-adik akan dibagikan link dari YouTube seperti ibadah Pelna yang setiap minggu. Jadi tetap bersemangat ya di dalam mengikuti ibadah Natal. Lalu ada apa saja selama ibadah online Natal? Akan ada challenge time, akan ada praise and worship, lalu drama, lalu anak-anak juga akan mendengarkan firman Tuhan dan akan melihat guru-guru sekolah minggu mempersembahkan puji-pujian. Lalu juga akan ada penyalaan lilin. Jadi jangan kemana-mana ya, tanggal 13 Desember hari Minggu adik-adik akan
mengikuti ibadah Natal online. Lalu ada juga loh pembagian kado pada hari Minggu tanggal 20 Desember jam 12:30 siang setelah ibadah kedua. Adik-adik bisa datang ke gereja, nanti guru-guru sekolah minggu akan menginformasikan melalui papa mama kalian. Kapan, jam berapa, adik-adik bisa datang dan mengambil kado yang ada di gereja. Oke, tetap terus semangat ya sambil menyambut Natal. Mari kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu, kakak ada challenge nih buat adik-adik semua buat acara Natal kita nanti. Nah, challenge kali ini adalah kalian diminta untuk menyanyikan lagu Leaning on the Lord's Side sekaligus kalian menciptakan gerakannya untuk lagu tersebut. Nih, seperti ini nih contohnya. Durasinya hanya 30 detik ya adik-adik. Video yang paling menarik dan kreatif akan kakak tampilkan pada acara Natal kita nanti. Dan tentu saja akan ada reward menarik untuk pemenangnya. Ayo cepetan buat dan segera kirim video kalian ke guru sekolah minggu kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji nama Tuhan. Adik-adik tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan berdoa bersama. Tutup matamu dan lipat tanganmu. Mau berdoa buat kalian semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita bersama teman-teman kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bukan hanya sebagai pendengar, kami ingin menjadi pelaku firman. Tuhan berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami, berkati juga orang tua kami, dan berkati juga kehidupan kami, dalam studi kami, bahkan dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak yang benar-benar setia kepada Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan hari ini sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami semua dan arahkan hati kami kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah adik-adik pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.